Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Customer Value Driven Marketing Strategy, Creating Value for Target Customers. Perkenalkan, saya Anindya Putri Ismarestufiani dengan NIM 1903481 akan menjelaskan mengenai Henkel's Persil, a Global Marketing Success. Henkel merupakan salah satu perusahaan multinasional Jerman yang aktif di sektor konsumen dan industri. Henkel sendiri dibentuk pada bulan September 1876 oleh Fritz Henkel di Aachen, Jerman. Pada tahun 2015, Henkel melaporkan hasil penjualan sebesar 18,97 miliar dolar dan laba operasional sebesar 3,06 miliar dolar. Salah satu produk yang berhasil adalah Persil. Persil telah dianggap sebagai ahlinya sparkling clean laundry selama lebih dari 109 tahun. Namanya yang menjunjung kualitas dan kepercayaan, serta bahan yang tekstil friendly dan tidak berbau, menjadikan Persil sebagai deterjen yang paling terpercaya di Jerman. Untuk mencapai keberhasilannya, Henkels memperkerjakan sekitar 50.000 pekerja yang bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan konsumen di lebih dari 120 negara. Menurut Amitabh Bose, selaku mantan kepala pemasaran Henkel di Arab Saudi, dalam menjalankan usahanya, Henkel fokus terhadap 3 hal ini. Yang pertama, mengembangkan ekuitas. Yang kedua, customer insight. Dan yang ketiga, mengembangkan kampanye pasar yang luar biasa. Kunci utama keberhasilan Henkel di Arab Saudi adalah pahamnya Henkel terhadap tren pasar dan kebutuhan pelanggan di wilayah setempat. Hal tersebut membuat Henkel mencapai kesuksesan yang sangat besar khususnya di 3 produk ini. Yang pertama, Persil Abaya Shampoo for Women, Persil White Liquid Detergent, dan Persil Strat Spray for Men. Keberhasilan Henkel di Arab Saudi ditandai dengan tercapainya pasar saham dan penjualan sebesar 90% di atas perkiraan hanya dalam waktu 4 bulan setelah produk ini diluncurkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya adalah marketing strategi, yang diantaranya market segmentation, market targeting, differentiation, dan positioning. Halo, saya Syifa Mulinda. Saya akan membahas mengenai target pasar perusahaan. Setelah membagi pasar menjadi beberapa segmen, pertanyaannya sekarang adalah pelanggan mana sih yang akan dilayani oleh perusahaan? Untuk itu, tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah mengevaluasi segmen pasar dan memilih target pasar untuk perusahaan. Yang pertama adalah mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Tentunya perusahaan ingin memilih segmen yang memiliki ukuran dan karakteristik pertumbuhan yang tepat. Tapi ukuran dan pertumbuhan yang tepat adalah masalah relatif. Yang kedua adalah daya tarik struktural segmen. Perusahaan perlu memeriksa faktor struktural utama yang dapat mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Sekalipun suatu segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat dan secara struktural menarik, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya. Tahap selanjutnya ialah perusahaan perlu memilih target pasar. Target pasar ialah sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik yang diputuskan oleh perusahaan untuk dilayani. Pada umumnya, marketing target dapat dibedakan menjadi beberapa level, yaitu pertama, undifferentiated marketing atau pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau massal. Secara singkat, sebuah strategi pasar yang menawarkan satu macam produk untuk mencakup seluruh pasar. Contohnya ialah produk Coca-Cola, di mana produk Coca-Cola berusaha untuk menghubungkan produknya dengan segala kalangan masyarakat tanpa memandang kelas sosial dan rasanya disukai oleh banyak orang. Yang kedua adalah differentiated marketing atau pemasaran yang tersegmentasi. Sebuah strategi pasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar sesuai kebutuhan konsumen dan merancang beberapa penawaran untuk setiap pasarnya. Contohnya adalah Unilever yang mengeluarkan produk Sunlight dengan beragam variasi dan kegunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah concentrate marketing atau pemasaran yang terkonsentrasi. Sebuah strategi pasar
yang fokus memasarkan produknya kepada satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Contohnya adalah produk kosmetik Wardah. Kosmetik ini hendak menjangkau khusus ke masyarakat muslim yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Mereka akhirnya mendengungkan Wardah sebagai produk kosmetik yang halal. Yang terakhir adalah mikromarketing. Pemasaran mikro adalah praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu tertentu dan segmen pelanggan lokal. Pemasaran mikro mencakup pemasaran lokal dan pemasaran individu. Lalu, bagaimana sih caranya perusahaan memilih target pasar yang tepat? Dalam memilih target pemasaran yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sumber daya, variabilitas produk, siklus produk, variabilitas pasar, dan juga strategi pemasaran dari kompetitor. Dan yang nggak boleh ketinggalan adalah perusahaan perlu mempersiapkan pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran yang bertanggung jawab sosial secara sosial membutuhkan segmentasi dan penargetan yang tidak hanya melayani kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan mereka yang menjadi sasaran perusahaan. Nama saya Nyimas Sri Dewi Lentera. Saya akan menjelaskan materi tentang segmentasi pasar. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian. Segmentasi pasar artinya membagi pasar yang lebih besar dan beragam jadi lebih kecil. Nah, kenapa sih si pasar ini harus dibagi menjadi lebih kecil? Karena pembeli di pasar itu kan berbeda-beda, mulai dari praktik pembelian, sumber daya, keinginan, lokasi, dan sikap pembeli. Nah, dengan melalui segmentasi pasar ini, nantinya perusahaan akan membagi pasar yang besar dan beragam jadi segmen yang lebih kecil, yang dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan unik pembeli. Nah, yang kedua itu ada manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama, pasar akan lebih mudah dibedakan. Yang kedua, si perusahaan akan lebih bisa melakukan atau memberikan pelayanan yang terbaik dan strategi pemasaran akan lebih tepat. Untuk yang selanjutnya, di materi tentang segmentasi pasar ini akan ada 4 topik penting yang dibahas. Yang pertama yaitu ada tentang segmentasi pasar konsumen, yang kedua segmentasi pasar bisnis, yang ketiga segmentasi pasar internasional, dan yang terakhir persyaratan segmentasi pasar yang efektif. Lanjut ke topik pertama yang akan dibahas, yaitu tentang segmentasi pasar konsumen. Nah, pemasar harus mencoba variabel yang berbeda untuk menemukan cara terbaik untuk melihat struktur pasar. Variabel yang dapat digunakan dalam segmentasi pasar konsumen itu ada 4. Yang pertama, variabel geografis, yang kedua, variabel demografis, yang ketiga, variabel psikografis, dan yang terakhir, variabel perilaku. Antar variabel ini memiliki perbedaannya masing-masing. Misalnya yang pertama variabel geografis. Nah, variabel geografis ini membagi pasar menjadi berbeda unit geografis seperti negara-negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau bahkan lingkungan. Sebuah perusahaan di suatu atau beberapa wilayah geografis harus memperhatikan perbedaan geografis dalam kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan merealisasikan produk atau layanan, iklan, promosi, dan upaya penjualan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kedua yaitu variabel demografis. Variabel ini membagi pasar berdasarkan variabel usia, tahap siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Yang ketiga yaitu variabel psikologis. Variabel ini membagi pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian. Dan yang terakhir atau keempat yaitu variabel perilaku. Variabel ini membagi pasar menjadi segmen berbasis pengetahuan konsumen, sikap, penggunaan produk, atau tanggapan terhadap produk tersebut. Topik selanjutnya atau topik kedua yang akan dibahas yaitu tentang segmentasi pasar bisnis. Pasar konsumen dan bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk pasar. Pembeli bisnis dapat disegmentasi secara geografis, demografis, atau dengan manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, dan status loyalitas. Namun, pemasar bisnis juga menggunakan beberapa variabel tambahan, seperti karakteristik operasi pelanggan, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Topik selanjutnya yaitu tentang segmentasi pasar internasional. Beberapa perusahaan memiliki sumber daya atau akan beroperasi di semua atau bahkan sebagian besar negara di dunia. Meskipun beberapa perusahaan besar seperti Coca-Cola atau Unilever menjual produk di lebih dari 200 negara, sebagian besar perusahaan internasional berfokus pada aset yang lebih kecil. Berbagai negara
Bahkan negara yang berdekatan dapat sangat bervariasi dalam riasan ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, sama seperti yang mereka lakukan di pasar domestik mereka, perusahaan internasional perlu mengelompokkan pasar dunia mereka ke dalam segmen dengan membeli kebutuhan dan perilaku. Perusahaan dapat mensegmentasi pasar internasional menggunakan satu atau kombinasi dari beberapa variabel. Mereka dapat mengelompokkan berdasarkan lokasi geografis, mengelompokkan negara menurut wilayah seperti Eropa Barat, Asia Selatan, atau Afrika. Segmentasi geografis mengasumsikan bahwa negara yang dekat satu sama lain akan memiliki banyak sifat dan perilaku umum, meskipun ini kadang-kadang terjadi beberapa pengecualian. Pasar dunia juga dapat tersegmentasi berdasarkan faktor ekonomi. Negara mungkin dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan penduduk atau dengan tingkat perkembangan ekonomi mereka secara keseluruhan. Struktur ekonomi suatu negara membentuk kebutuhan produk dan layanan penduduknya, dan oleh karena itu peluang pemasaran yang ditawarkannya. Misalnya, banyak perusahaan sekarang menargetkan negara-negara Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok yang tumbuh cepat ekonomi berkembang dengan daya beli yang meningkat pesat. Negara-negara juga dapat disegmentasi oleh faktor politik dan hukum seperti jenis dan stabilitas pemerintahan, peraturan moneter, dan jumlah birokrasi. Faktor budaya juga dapat digunakan mengelompokkan pasar sesuai dengan bahasa, agama, nilai, dan sikap, adat istiadat, dan pola perilaku. Topik terakhir yang akan dibahas yaitu tentang persyaratan untuk segmentasi yang efektif. Memang terdapat banyak cara untuk segmentasi pasar, tetapi tidak semua segmentasi pasar tersebut efektif. Agar efektif, segmentasi pasar itu harus yang pertama terukur. Artinya, ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Yang kedua, dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, substansional, di mana segmen pasar besar atau mungkin cukup itu harus menguntungkan untuk dilayani. Dan keempat, yaitu dapat ditindaklanjuti. Materi tentang segmentasi pasar sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Differentiation and positioning. Posisi produk adalah terkumpulnya persepsi, kesan, dan perasaan konsumen terhadap perbandingan suatu produk dengan produk yang lainnya melalui differentiation atau perbedaan yang disajikan dalam suatu produk dengan produk pesaingnya. Posisi produk merupakan cara produk memposisikan tempat mereka di benak konsumen. Posisi produk ini juga dapat didapatkan jika konsumen merasa produk tersebut sangat penting dan unggul daripada produk lainnya. Salah satu pemosisian produk pada konsumen dengan melalui jargon produk. Jargon yang menarik akan meraih hati konsumen pula, apalagi jika jargon yang digunakan mudah diikuti dan memiliki ciri khas tersendiri yang dapat melekat langsung, bahkan saat pertama kali mendengarnya. Pada pemosisian produk terdapat positioning maps. Suatu produk diposisikan sesuai lokasi di mana kira-kira produk tersebut dapat menjadi prioritas dan sesuai kebutuhan serta selera lokasi tertentu. Selain itu, ada atau tidaknya peluang saingan antar produk juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, pemetaan lokasi posisi produk sangat dibutuhkan. Seperti pada contoh tersebut, mobil Jeep diproduksi dan penggunaan khusus pada jalur terjal dalam artian memiliki lokasi atau penempatan tersendiri bagi penggunanya. Choosing differentiation and positioning strategy. Tugas utama strategi pemilihan differentiation dan positioning adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi serangkaian keunggulan kompetitif yang berbeda untuk membangun posisi, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, dan memilih strategi positioning secara keseluruhan perusahaan, serta berkomunikasi secara efektif dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Contohnya pada brand KFC dan McDonald yang menawarkan produk sama yakni junk food, namun keduanya memiliki perbedaan tersendiri entah pada menu ataupun bentuk penyajian. Identifying possible value differences and competitive advantage. Untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pelanggan, marketer harus memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai pelanggan lebih baik daripada pesaing.
sampai bahwa perusahaan dapat membedakan dan memposisikan dirinya sebagai superior. Hal tersebut dapat didefinisikan dengan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Contoh yang dapat kita amati adalah perbedaan dan keunikan tersendiri pada logo masing-masing atau setiap perusahaan. Choosing the right competitive advantage. Sebuah perusahaan dapat menemukan potensi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus dapat menentukan strategi positioningnya serta memutuskan perbedaan dari produk lain yang dapat menempatkan posisi di benak konsumen. Berapa banyak perbedaan untuk dipromosikan? Seberapa banyak perbedaan promosi yang dilakukan perusahaan agar dapat memposisikan produk tepat ke sasaran pemasaran? Lalu, perbedaan mana yang akan dipromosikan? Tidak semua perbedaan merek memiliki manfaat, dan setiap perbedaan berpotensi menimbulkan biaya perusahaan serta manfaat bagi pelanggan. Perbedaan perlu ditetapkan melalui kriteria berikut. Yang pertama adalah important, memberikan manfaat produk dengan nilai yang berbeda bagi target pembeli. Distinctive, memberikan ciri khas pada produk. Superior, menjadikan produk lebih unggul daripada produk lain sehingga dapat menjadi prioritas utama bagi konsumen. Communicable, mudah dikomunikasikan dan terlihat oleh konsumen. Preemptive, perbedaan yang dimiliki produk sulit disalin atau dikopi oleh produk pesaing. Affordable, pembeli mampu mengeluarkan biaya untuk membeli produk, serta profitable, produk yang dipasarkan dapat memberikan keuntungan. Selecting an overall positioning strategy, pemosisian suatu merek produk berupa nilai dan manfaat produk tersebut. Yang pertama ada more for more. More for more melambangkan status dan gaya hidup yang tinggi. More for the same, perusahaan dapat menyaingi produk lain dengan menawarkan harga yang sama, tentunya dengan perbedaan yang menjadi ciri khas tiap produk. The same for less, suatu produk yang menawarkan harga lebih rendah dengan proporsi nilai yang sama dengan produk pesaing. Less for much less, menawarkan harga yang lebih murah dengan nilai produk yang lebih murah pula atau sebanding dengan harga yang ditawarkan. More for less, perusahaan menawarkan nilai produk yang lebih namun memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk pesaing. Banyak perusahaan yang melakukan cara ini dan dalam jangka pendek memungkinkan perusahaan memiliki pencapaian yang tinggi. Ready, steady, right. Careem versus Uber in the Middle East. Careem adalah layanan transportasi online yang berbasis di Dubai yang akan menjadi pesaing layanan serupa Uber. Careem lahir pada tahun 2012, populer khususnya di Timur Tengah. Careem dengan kongsinya di Cina dan London bersinergi menjadi layanan transportasi unggul lokal maupun internasional. Seperti layanan transportasi online pada umumnya, Careem juga memiliki aplikasi di mana para pengguna dapat melakukan atau mendapat servis yang disediakan berupa jasa transportasi, pengantaran barang maupun pembayaran. Selain itu, keunikan Careem adalah pada lokasinya. Berbasis di Timur Tengah, tentu saja layanan Careem berkembang di Timur Tengah. Careem juga dilengkapi Maps atau peta khusus Timur Tengah yang dianggap lebih rinci daripada peta pada Google Maps. Berikut ini merupakan kata kunci sekaligus keistimewaan, keunikan, atau keunggulan pelayanan Careem. Pertama, Customer Call Center. Pay by cash, Careem's own location database, book for someone else, Captain Call Center, dan Captain Loyal. Nama saya Asnausnia. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi, elemen utama dari strategi pemasaran yang didorong oleh nilai pelanggan adalah segmentasi, targeting, diferensiasi, dan positioning. Kebanyakan perusahaan saat ini mempraktikkan target pemasaran, mengidentifikasi segmen pasar, memilih satu atau lebih segmen, dan mengembangkan produk pemasaran yang masing-masing disesuaikan. Strategi pemasaran yang didorong oleh nilai pelanggan dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani dan menentukan proposisi nilai yang paling baik melayani pelanggan yang ditargetkan dengan cara segmentasi pasar, penargetan pasar, diferensiasi, dan positioning.
Tidak ada cara tunggal untuk mensegmentasi pasar. Oleh karena itu, pemasar mencoba variabel yang berbeda untuk melihat variabel mana yang memberikan peluang segmentasi terbaik. Untuk pemasaran konsumen, variabel segmentasi utama adalah geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikut cara terbaik untuk menargetkan segmen pasar. Yang pertama, perusahaan mengevaluasi ukuran dan karakteristik pertumbuhan setiap segmen, daya tarik struktural, dan kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, memilih salah satu dari 4 strategi penargetan pasar, mulai dari penargetan yang sangat luas hingga sangat sempit. Yang ketiga, memilih segmen. Dan yang terakhir, memutuskan diferensiasi dan strategi positioningnya yang terdiri dari 3 langkah. Mengidentifikasi serangkaian kemungkinan diferensiasi yang menciptakan keunggulan kompetitif, memilih keunggulan untuk membangun posisi, dan memilih strategi positioning secara keseluruhan. Berikut kata kunci yang terdapat dalam pembahasan ini. Yang pertama, market segmentation adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Targeting adalah kegiatan perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Differentiation merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan posisi unik di benak konsumen. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Geographic segmentation membagi pasar berdasarkan letak geografisnya seperti benua, negara, provinsi, kota, dan desa. Demographic segmentation membagi pasar berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Target market adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Micromarketing adalah salah satu perkembangan terbaru dunia pemasaran yang berkorelasi erat dengan pemahaman perilaku konsumen saat mengonsumsi suatu merek. Competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Dan yang terakhir, value proposition atau nilai manfaat produk merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.